Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TV Tauhid RID yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pekan kedua dari bulan Ramadan, yaitu hari ke-8 di bulan Ramadan, dan judul pembahasan kita pada kali ini fi dzikri asyribati ahlil jannah. Minuman-minuman penduduk surga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, dzakarallahu subhanahu wa ta'ala asyribata ahlil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan minuman-minuman dari penduduk surga. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fiha anharum mimma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin laddati lisyaribin wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli samarat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fiha, yaitu di surga tersebut terdapat sungai-sungai, sungai-sungai air yang airnya min ghairi asin, segar dan tidak berubah keadaannya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Begitu juga sungai-sungai yang airnya adalah susu yang rasanya tidak pernah berubah. Wa anharum min khamril laddati lisyaribin. Sungai-sungai dari khamr yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharum min asalin musaffa. Sungai dan sungai-sungai madu yang murni. Walahum fiha min kulli samarat. Dan mereka mendapatkan dari setiap macam buah-buahan. Qala hadhil asyribatu hiya asyribatu ahli dunya. Minuman-minuman yang disebutkan ini adalah minuman-minumannya penduduk dunia. Qad dzakarallahu subhanahu wa ta'ala annaha fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya minuman-minuman tersebut juga terdapat di surga. Walakin takhtalifu amma fid dunya wa amma ya'rifuhun nas. Akan tetapi takhtalifu, berbeda antara yang ada di dunia dan di antara yang diketahui oleh manusia dengan apa yang ada di surga nanti. Wa in kana tashtariku fil ismi, walaupun secara nama memiliki kesamaan. Wa tashtariku fil ma'na, secara makna memiliki kesamaan. Walakin takhtalifu fil haqiqati wal kaifiyati. Akan tetapi hakikat dan bagaimananya minuman tersebut sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia ini.
Fal ashribatul lati fid dunya tanqati. Minuman-minuman yang ada di dunia ini serba terbatas. Wa amma ashribatul jannah fa innaha la tanqati'u abada. Adapun minuman-minuman di surga maka sama sekali tidak terbatas, tidak akan pernah habis. Wal ashribatul lati fid dunya qalilatun kamiyatuha. Minuman-minuman di kehidupan dunia sangat sedikit jumlahnya. Walakinnal ashribah allati fil jannah anharun tajri. Akan tetapi minuman-minuman yang ada di surga adalah sungai-sungai yang mengalir. Wal asribatul lati fid dunya tataghayyar wa tafsud. Minuman-minuman yang ada di kehidupan dunia ini mengalami perubahan dan mengalami kerusakan. Fal ma'u idza hubisa fa innahu ya'san wa yuntin. Air misalnya, kalau misalnya dibiarkan beberapa lama saja, maka dia akan mengalami perubahan. Perubahan rasa, perubahan bau, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Wa ammal ma'ul ladzi fil jannah fa innahu la yataghayyaru abadan wa la yafsud. Adapun air yang ada di surga maka sama sekali tidak berubah dan tidak rusak. Sawa'un kana jariyan aw kana mahbusan. Apakah dia dalam keadaan mengalir ataupun dia dalam keadaan diam. Wal labanu alladhi fid dunya idza ta'akhkhara yafsudu wa tusibuhul hamudatu wal inkibad. Demikian juga susu. Air susu yang ada di dunia ini kalau terlambat saja maka dia akan rusak. Rasanya berubah menjadi kecut. Susunya pun akan menjadi menggumpal. Wa rubbama yatakhammar, bahkan terjadi fermentasi terkadang. Amma labanul jannah fa innahu la yataghayyaru ta'muhu abada. Adapun susu yang ada di surga sama sekali rasanya tidak berubah. Mahma talal baqa'u wa mahma ta'akhkhara isti'maluhu. Berapa lama pun keadaan susu tersebut, walaupun tidak digunakan dalam waktu yang lama, fa innahu da'imun thayyibun la yataghayyar. Senantiasa dan seterusnya dia dalam keadaan baik, tidak mengalami perubahan sedikit pun. Al-khamru allati fid dunya khabisatun muntinah muzilatun lil aqli muskirah. Khamr yang ada di dunia ini adalah minuman yang sangat buruk, baunya tidak enak, menghilangkan akal dan memabukkan. Tajurru ala ashabihal wailat, tajurru alaihimul fasad wa dhihabul uqul. Mengakibatkan berbagai macam bentuk kejelekan bagi orang-orang yang meminumnya. Berbagai macam bentuk kerusakan, hilangnya akal-akal. Fahiya ummul khaba'ith. Khamr di dunia ini adalah induk dari segala macam keburukan. Wa qad harramahallahu wa rasuluh. Dan khamar telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ajma'atis syara'i'u ala tahrimi khamrid dunya. Dan seluruh syariat bersepakat akan haramnya khamar dunia ini. Wa aidan turithul marada fil jism. Demikian juga khamar di dunia ini akan menyebabkan sakit yang ada pada fisik kita, pada tubuh kita. Wa yusabu mudminuha bi fasadi jismih.
seorang pecandu khamar, maka akan mengakibatkan rusaknya tubuhnya. Ta'ulu bihi ilal halak wa tuhditsu amradan musta'siyatan la yumkinu ilajaha. Yang menyebabkan kebinasaan orang yang mencandunya, menyebabkan penyakit-penyakit yang kronis yang sangat sukar untuk disembuhkan. Sammahallahu ta'ala rijsan min amali syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala namakan khamar ini rijs, suatu yang sangat buruk dari amalnya syaitan. Amma khamrul jannah, adapun khamar di surga nanti, fa innaha khamrun tayyibah, adalah khamar yang baik. Laisa fiha afatun wa laisa fiha kadar, tidak ada kejelekan, tidak ada kekotoran padanya. Wala tudhibul uqul, dan tidak menyebabkan hilangnya akal. La yusaddauna anha wa la yunzifun, mereka tidak akan dipusingkan dengan khamar yang ada di surga dan tidak akan mabuk dengannya. Nafa subhanahu an khamril jannatil afatil lati fi khamrid dunya. Allah subhanahu wa ta'ala nafikan efek-efek negatif, dampak-dampak negatif yang ada di khamrid dunya, khamarnya dunia, pada khamar yang ada di surga. Fa khamrud dunya khabithatun, khamar dunia adalah suatu keburukan. Wa khamrul jannati tayyibah, akan tetapi khamar yang ada di surga adalah khamar yang baik. Walihada qala ladzatil lisyaribin, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ladzatil lisyaribin, yang sangat enak, yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Khilafa khamrid dunia, berbeda dengan keadaan khamar yang ada di dunia ini. Fa innaha la ladzata fiha, yang rasanya sama sekali tidak enak. Bal hiya murratut ta'am, bahkan rasanya pahit. Karihatul madat, rasanya pun tidak disukai. Khabithatur raihah, baunya pun tidak enak. Sayyiatul athar ala man syarabaha, dan efeknya, pengaruhnya juga jelek bagi orang yang meminumnya. Waqad rattaballahu ala syaribiha al-hadda bi an yujlada thamanina jaldatan. Bahkan Allah memberikan syariat bahwasanya orang yang meminum khamar ini, Allah menjadikan syariat bagi orang yang meminum khamar ini hukuman, bahwasanya dia dicambuk selama sebanyak 80 kali cambukan. Wa asqata adalatahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan keadilan padanya. Fala tuqbalu lahu syahadah, dan tidak diterima persaksiannya. Illa an yatuba ilallahi subhanahu wa ta'ala, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu murtakibun likabiratin min kabairid dunub, karena dia telah melakukan dari dosa-dosa yang sangat besar. Amma khamrul jannah fa innaha tayyibah nafi'ah ladidah, adapun khamar yang ada di surga nanti, maka adalah khamar yang baik, bermanfaat dan enak rasanya. La ya'tariha ayyu afatin min afati khamrid dunia, tidak akan menyebabkan dampak-dampak negatif bagi peminumnya sebagaimana khamr yang ada di dunia ini. Wa in ishtarakat ma'a khamrid dunya fil ismi, lakinnal ma'na wal haqiqah mukhtalifani jiddan. Walaupun memiliki kesamaan dari sisi nama, yaitu sama-sama khamr, akan tetapi makna dan hakikatnya antara khamr dunia dan surga sama sekali berbeda. Wa mimma fil jannati minal masyarib al-asal, dan di antara minuman-minuman yang ada di surga adalah madu.
wa huwa mawjudun fid dunya, dan madu juga terdapat di kehidupan dunia kita. Wa huwa min aladil masyaribi wa anfa'iha. Madu di kehidupan dunia adalah termasuk minuman yang paling enak dan yang paling bermanfaat. Wa fihi syifa, terdapat kesembuhan dan kesehatan pada madu. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ma'annahu ladidun wa tayyibun fa fihi syifa'un linnas. Dalam keadaan madu itu enak, baik manfaatnya, dan juga terdapat kesembuhan dan kesehatan bagi manusia. Asalul jannah ahsan min asalid dunia. Akan tetapi madu yang ada di surga itu lebih baik daripada madu yang ada di dunia. Balla yusbihu asrad dunia illa bilismi. Bahkan tidak memiliki kesamaan dengan madu yang ada di dunia kecuali hanya namanya saja yang sama. Walihada qala min asalin musaffa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, min asalin musaffa, yaitu sungai-sungai yang mengalir padanya madu-madu yang murni. Lianna asalad dunya fihi kadar. Karena madu-madu yang ada di dunia ini tidak murni. Wa yahtaju ila tasfiyah, butuh untuk disaring, butuh untuk dimurnikan. Wa yahtaju ila ta'abin ba'da tahsilihi, butuh perjuangan untuk bisa mendapatkannya. Khilafa asalil jannah, berbeda dengan madu yang ada di surga. Fa innahu musaffa minal asal, karena madu yang ada di surga memang asalnya dalam keadaan murni. La yahtaju anna ahlal jannati yas'abuna fi tasfiyatihi, tidak butuh perjuangan untuk bagi penduduk surga untuk memurnikan madunya. Wa fi islahihi, memperbaiki rasanya. Mithla ma yas'abuna fi asalid dunia, sebagaimana penduduk dunia untuk mendapatkan madu yang baik kualitasnya mereka harus bersusah payah. Tsumma aidha asalud dunia qalil. Demikian juga bahwasanya madu dunia itu jumlahnya sedikit. Kamiyatun qalilah, kuantitasnya sangat sedikit. Amma asalul jannah fa innahu anharun tajri wa anharun min asalim musaffa anharun katsirah. Adapun madu yang ada di sorga, anhar dalam bentuk sungai-sungai, anharun min asalim musaffa, sungai-sungai yang mengalir padanya madu-madu yang murni. Anharun katsirah, sungai-sungai yang banyak. Wa hadza min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara keajaiban dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu ajra fil jannati hadhil anhara min syai'in kana ma'rufan indan nasi fid dunya annahu qalil. Allah alirkan di dalam surga ini dari perkara-perkara yang ma'ruf di dalam kehidupan dunia, ma'ruf di kalangan manusia bahwasanya jumlahnya sedikit. Wa hadza mimma yadullu ala anna al-jannata takhtalifu ikhtilafan katsiran amma fid dunya. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga sangat berbeda keadaannya dengan apa yang ada di dunia. Lakinnal ladzi fid dunya mimma fil jannah innama huwa namadzidhu yasirah.
apa yang ada di dunia, kemudian juga terdapat di surga, maka yang ada di dunia ini hanya contoh kecil saja. Hatta qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, laisa fid dunya mimma fil jannah illal asma. Tidaklah yang ada di dunia ini kemudian ada di surga kecuali kesamaannya hanya pada nama saja. Yakni annama fil jannati yakhtalifu kullal ikhtilaf amma fid dunya. Yaitu apa yang ada di surga itu sangat berbeda keadaannya dengan apa yang ada di dunia. Wa in kana alladhi fid dunya yushbihuhu min ba'dil wujuh. Walaupun di situ ada kesamaan, keserupaan dari beberapa sisi. Wa yusyarikuhu fil isim, memiliki kesamaan pada nama, lakin yakhtalifu anhu ikhtilafan katsira, akan tetapi hakikatnya sangatlah berbeda. Wa kadzalika sa'iru ma fil jannah minas samarati wal fawakih. Demikian juga seluruh apa yang ada di surga dari buah-buahan dan yang selainnya. Takhtalifu amma fid dunya ikhtilafan katsiran la ya'lamuhu illallahu subhanahu wa ta'ala. Sangat berbeda hakikat dan keadaannya dengan apa yang ada di dunia, dan tidak ada yang mengetahuinya secara pasti kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama ya'rifun nasu ma fil jannah bima yajiduna nadhirahu indahum fid dunya. Yang diketahui oleh manusia hanyalah apa yang mereka dapatkan bandingannya di kehidupan dunia ini. Apa yang mereka ketahui di surga hanyalah sekedar apa yang mereka dapatkan. Perbandingannya dengan apa yang ada di dunia. Wa amma ma laysa lahu nadhirun fid dunya. Adapun yang tidak ada perbandingannya di kehidupan dunia ini, fa innallaha akhfahu anhum. Allah simpan untuk mereka, Allah simpan dari mereka, wala ya'lamuhu illahu subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsun, maka jiwa itu tidak akan mengetahui apa yang disimpan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan mata-mata mereka sebagai balasan dari apa yang telah mereka amalkan. Fala yuhitu bi awsafil jannah wa ma fiha illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengetahui detail secara pasti dari sifat-sifat jannah, sifat-sifat surga, dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama bayyana lana asya'a mimma fiha li ajli an na'rifa dzalika fanajiddu fi talabihi. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita perkara-perkara yang ada padanya, yang ada pada surga, agar kita mengetahuinya dan kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga tersebut. Wassa'i li husulihi bil a'mali salihah. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan surga tersebut dengan amalan-amalan salihah. Kama annahu ja'ala fid dunya namadzija mimma finnar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan contoh-contoh yang ada di dunia ini
sebagai contoh yang ada di neraka kelak. Min ajli anna khafa minan nar wa najtaniba ma yusabbibu dukhulaha. Agar kita takut dari neraka dan berusaha menjauh dari hal-hal yang menyebabkan seorang itu masuk ke dalamnya. Fa kullu ma yata'allamun nasu minhu fid dunya. Setiap hal yang manusia itu merasa tersakiti, merasa terganggu dengannya, merasa tidak nyaman dengannya dalam kehidupan dunia. Wa kullu ma yakrahunahu fid dunya, setiap apa yang dia tidak sukai di dalam kehidupan dunia. Wa kullu maradin wa kullu afatin wa kullu syarrin fid dunya, setiap sakit, setiap bentuk negatif, setiap kejelekan yang ada di dunia ini, inna nadhirahu finnar, maka terdapat bandingannya di neraka, wal iyadu billah. Lakin ma finnari asyaddu wa abqa, akan tetapi apa yang ada di neraka lebih dahsyat dan kekal selamanya. Fa idza arafa an-nasu hadhihi an-namadid allati fid dunya mimma finnar, dan ketika manusia itu mengetahui apa yang menjadi contoh-contoh, apa yang menjadi permisalan yang ada di dunia dan ada di neraka, sabbaba dzalikal khauf wal firar minan nar, menyebabkan seorang itu takut dan dia lari, berusaha untuk menjauhi neraka. Fal harru wal bardu syadidan masalan fid dunya. Misalnya, terdapat rasa panas yang sangat, demikian juga rasa dingin yang sangat di kehidupan dunia. Lahu manadhirun finnar, dan ini pun juga terdapat di neraka. Lakinnahu asyad wa a'zamu wa abqa, akan tetapi lebih dahsyat, lebih besar, dan lebih kekal, lebih lama keadaannya. Kadzalikan narul lati fid dunya, demikian juga di dunia, demikian juga di dunia terdapat api. Aidan narul akhirah asaddu minha wa abqa wa ahar, akan tetapi api yang ada di akhirat, api yang ada di neraka lebih dahsyat, lebih panas dan lebih kekal. Qul naru jahannama asyaddu harra, katakanlah bahwasanya naru jahannam, api neraka jahanam itu lebih dahsyat dan lebih panas. Lau kanu yafqahun, seandainya mereka memahaminya. Kadzalikal alam, begitu juga segala macam bentuk yang menyakitkan. An-naru fiha alamun la ya'lamuha illallah, di neraka terdapat alam, hal-hal yang menyakitkan dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Tadhubu lahal jibalur rawasi walakinna ajsama ahlin nar tu'adzabu fiha wa tukhalladu fiha. Azab-azab yang akan menghancurkan gunung-gunung, akan tetapi tubuhnya penduduk neraka mereka akan diazab dan mereka akan dikekalkan di dalamnya, wal iyadu billah. Fala yamutuna fiha fayastarihun, mereka tidak akan mati di neraka tersebut sehingga mereka bisa beristirahat dari azab Allah. Wa yatamannawna al-mauta min ajli an yastarihu, mereka mengharapkan untuk bisa mati di neraka, akan tetap untuk mereka bisa beristirahat. Lakin la yamutun, akan tetapi mereka tidak akan mati. Bal yabqauna mu'adzabina fiha abadal abad, nas'alullah al-afiyah. Akan tetapi mereka tidak akan mengalami kematian, bahkan mereka akan kekal selamanya diazab di neraka jahanam selama-lamanya, nas'alullah al-afiyah. Fahadha mimma yujibu lil insani idza tadzakkara ma finnar, dan ini adalah di antara beberapa hal yang menyebabkan manusia ketika dia mengingat tentang neraka,
yujibu lahul khauf, menyebabkan rasa takut padanya. Wa tajannubal ma'asi, dan dia akan berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Wa idza tadzakkara ma fil jannah, dan ketika dia mengingat apa yang ada di surga, aujabalahur raja wa tama' bi rahmatillah, akan menyebabkan dia berharap untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faya'malul a'mala salihah wal hasanati allati tuqarribuhu ilal jannah, sehingga dia beramal dengan amalan-amalan salihah dan kebaikan yang akan mendekatkan dia ke surga. Wa tusabbibu lahu dukhulaha, yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga birahmatillahi subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min hikmatillahi jalla wa ala, dan ini merupakan dari hikmah-hikmah Allah jalla wa ala, an ajra fi hadhihi dunya namajida mimma fid darainil jannati wan nar. Ketika Allah menjadikan di kehidupan dunia ini apa yang menjadi contoh-contoh dari apa yang terdapat di dua negeri, surga dan neraka. Min ajlil idhati wal i'tibar, agar kita bisa mengambilnya sebagai nasihat dan sebagai pelajaran, wal khaufi war raja, agar kita takut akan neraka, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, war raja, mengharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha an yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.